Ya mungkin yang dimaui anak muda itu pertanian yang untuk menghasilkan secara pribadi bekerja di pertanian itu untuk dapat di atas UMR sudah sulit. Karena kan tetap harus ada sebuah contoh anak muda yang sukses dalam mengelola pertanian dan itu harus disupport. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Pak Dewan. Kali ini saya bersama Pak Dewan akan kembali ngobrol-ngobrol bersama berbincang-bincang seputar dunia pertanian. Dan ya, setelah kita sebelumnya berbicara tentang petualangan Pak Dewan di sawah, menaklukkan tikus, menaklukkan burung pipit. Nah, terus kalau saya perhatikan lagi itu Pak Dewan, itu Bapak melakukan apa ya pemburuan anak muda di sawah. Jadi kita sekarang ngomongin itu ya Pak De. Ya. Oke. Nah, pertanyaan pertama mungkin Pak De, sebelum kita masuk ke lebih dalam, di situ kan Pak De mencari anak muda di sawah, terus ketika Pak De menemukan, terus Pak De kasih hadiah ke anak muda itu. Pertanyaannya, apakah anak muda di sawah itu adalah sesuatu yang jarang untuk hal ini, Pak? Ya, berarti saya mencari anak muda yang masih bahasanya itu umur 18 sampai atau setelah lulus SMA itu tidak mudah. Karena ya kalau pekerjaan di sawah yang masih tradisional itu kebanyakan mereka tidak mau. Ini berdasarkan pengalaman saya. Karena apa? Pernah suatu hari teman-teman saya yang masih muda, cewek-cewek itu tak ajak ke sawah. Ya memang agak ekstrem ya. Dia tak suruh ikut bantu tandur itu. Dia terus nggak berangkat kerja. Katanya apa? Bersihkan kuku. Jadi ya saya bisa menerima kalau untuk ke sawah, belum kalau gatel, kalau tidak terbiasa, biasanya di hand body sampai halus kok, terus diajak ke sawah itu, menurut pengalaman saya, itu bukan sesuatu yang mudah. Jadi begitu saya ketemu anak muda yang mau ke sawah ya, wah hebat sekali ya. Dia pakai topi rapat, pakai sepatu. Tapi kan kadang-kadang di sawah pakai sepatu kalau nanam padi kan ada yang tanahnya itu jeblok, Mbak. Kan bisa sepatunya nggak bisa diangkat. Nah, kecuali kalau di tempat yang kering, yang mau menanam pohon-pohonan yang tempatnya kering itu berbeda lagi ya. Tapi itu cukup langka. Menurut saya, pengalaman saya berputar-putar itu nyari anak muda yang apalagi masih kuliah itu sangat jarang. Juga ada, tapi mungkin pas di saat panen dia membantu sedikit-sedikit. Tapi kalau terus suruh yang panas-panas itu kok ya sangat jarang sekali. Jadi istilahnya kalau ada yang bilang bahwa sekarang anak muda itu sudah cukup berjarak dengan dunia pertanian, sudah kurang tertarik dengan dunia pertanian, itu bisa dibenarkan gitu ya Pak De? Saya nggak berani mengatakan seperti itu ya, karena masih banyak juga sekolah-sekolah tentang pertanian ya. Mungkin yang dimaui anak muda itu pertanian yang modern mungkin ya. Umpama dia nanam pisang, terus ngasih airnya pakai keran atau dipasangi alat yang tinggal pakai HP. Nah itu langsung mungkin yang seperti itu ya. Tapi kalau yang berat-berat, kalau belum kepepet mungkin tidak mudah. Jadi dalam pandangan Pak De, sebenarnya anak muda itu bukan tidak mau atau kurang berminat, tapi ke sawah, tapi lebih ke ya dengan metode tradisional itu yang kurang berminat. Kalau pakai metode modern, yang mungkin pakai alat-alat itu yang tinggal tik 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 gitu. Mungkin bisa beda cerita gitu Pak De. Ya, tapi itu kan modalnya banyak. Nah, permasalahan itu mungkin kalau nanam terus pakai apa ya, ditutup plastik semua itu loh. Nah, itu mungkin dia mau semua secara teknologi ya, tapi kan modalnya banyak. Karena tidak bisa dipungkiri anak muda zaman sekarang mungkin tadi kan
meresiki kuku atau hand body, panasan itu kan penampilan menjadi sesuatu yang utama gitu bagi anak muda zaman sekarang gitu ya Pak. Ya itu tidak kita pungkiri, nyatanya di lapangan seperti itu ya. Tapi mungkin tetap di pertanian itu ya tetap ada, cuma sangat jarang. Makanya saya begitu ketemu anak muda, wes kasih hadiah. Nah, dengan melihat istilahnya fenomena atau kenyataan yang dimana anak muda cukup jarang gitu, itu pandangan Pak D sendiri melihatnya atau menanggapi kenyataan yang semacam itu tuh seperti apa gitu, selain ya mencoba memberi apresiasi dengan ngasih. Karena mungkin untuk menghasilkan secara pribadi bekerja di pertanian itu untuk dapat di atas UMR sudah sulit. Karena kan jarang ya yang bisa memberi gaji di atas UMR di sawah, itu jarang ya. Kecuali kalau mereka itu rajin, terus mau borong tanah sendiri, nah itu mungkin bisa ya. Tapi kalau bekerja kan sulit ya. Ngomongnya aja sulit gitu loh. Jadi memang cukup pelik gitu ya Pak di dunia pertanian ini. Ya untuk anak muda menurut saya ya, tapi kalau yang sudah keluarga ya rada kepepet mungkin ya, atau mungkin senang itu ya banyak juga. Tapi kalau masih baru lulus waktu mau ke sawah itu ya, dan kan yang punya sawah hektaran gitu kan juga orang tuanya jarang ya, sehingga mereka bisa menggarap. Umpama nanam pisang, dia orang tua punya kebun 3.000 meter itu kan juga jarang, satu blok, sehingga sesuai dengan standar di pertanian. Mau nanam pisang 3.000 nanti bisa bikin sumur, ada listriknya, juga jarang ya. Biasanya kan pindah-pindah 1.000 sehingga tidak efisien. Jadi Pak D dalam melihat kenyataannya semacam ini ya bukan malah kayak menyudutkan salah satu pihak gitu ya Pak D, karena ketika Pak D mencoba memahami anak muda itu sendiri kenapa nggak mau ke sawah, ya alasannya masuk juga gitu ya Pak D. Di batin. Di batin iya, karena ya sulit sekali ya di pertanian untuk petani menghasilkan nilai nominal yang besar itu tidak mudah. Makanya saya pernah mengusulkan di rapat itu bagaimana kalau petani itu dikasih kayak gaji walaupun tidak banyak tapi sebagai penghormatan. Karena orang bertani juga belum tentu pasti berhasil. Ini ada titik-titik wira swastanya juga gitu loh. Tapi kalau sudah digaji walaupun tidak banyak, mereka akan lebih tenang dalam di sawah. Tapi belum diterima. Jadi waktu itu saya usul bagaimana kalau anak muda atau petani yang mau ke sawah, yang mau nyangkul, dikasih tanda ada penghormatan atau penghargaan. Karena ketidakpastian itu juga menjadi kayak kekhawatiran tersendiri gitu nih Pak. Untuk utamanya bagi kalangan anak muda. Maksudnya ketika hasil panen itu kan, ketika petani itu kan mendapatkan upah dari hasil panennya, ketika hasil panennya sedang tidak baik-baik saja kan, ya pemasukannya sedikit. Itu mungkin terlalu itu dia kalangan anak muda gitu. Ya, salah satunya itu. Yang kedua juga bagaimana mengangkat dunia pertanian itu menjadi hal yang prestis. Sesuatu yang prestis itu kan kalau jarang orang bisa melakukan. Kalau umpama di pertanian itu bisa nggak ya menjadi seorang ahli, gitu. Ahli pertanian, nah, umpama ahli menanam pisang, nah, tapi masih muda, ya belum ketemu ya saya. Jadi istilahnya dari salah satu terobosan dari Pak D ya, kalau misalkan anak muda ingin aktif di dunia pertanian itu, ya gimana kita bisa menciptakan pertanian itu menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan dan dipamerkan gitu nih Pak D. Ya, tetapi dalam diskusi yang kemarin itu menjadikan itu adalah seni ya. Jadi umpama kayak pohon alpukat masih kecil, wah buahnya banyak sekali. Katanya itu seni gitu. Seni bertani. Tetapi kalau yang wajar kan ya pohonnya besar baru buahnya banyak. Nah terus
Kira-kira dengan realita yang sebagaimana demikian itu, saran Pak D gitu sebagai ya tokoh yang sebagai panutan kita gitu, itu apa yang mestinya dilakukan untuk ya masa depan yang lebih baik gitu lah. Ya tetap harus ada sebuah contoh anak muda yang sukses dalam mengelola pertanian, dan itu harus disupport untuk menjadikan dia sebagai contoh orang yang sukses. Ya mereka harus disupport sehingga mereka akan ada sebuah keyakinan bahwa bertani pun mereka bisa sukses. Jadi ketika misalkan kita hanya mendorong dan terus mendorong anak muda supaya melakukan pertanian, tapi tidak dikasih support yang memadai untuk bisa dia membanggakan profesinya, membanggakan karyanya di bidang pertanian, itu yuk tetap kurang optimal kali. Kalau sekedar memberi dorongan-dorongan saja. Menurut saya iya. Jadi kalau mau menjadi seorang anak muda yang hebat dalam bertani, ya kita support. Karena banyak sekali pesaingnya, banyak orang yang bisa melakukan, sehingga untuk bisa berhasil memang tidak mudah. Tapi mungkin ada yang bisa sukses, cuman saya belum ketemu. Jadi demikian itu ya Pak De. Dunia antara anak muda dengan pertanian di zaman sekarang itu hubungannya gitu. Ya, tapi itu di daerah sini ya. Tapi nggak tahu kalau di luar yang punya lahan yang luas mungkin beda lagi, yang orang tuanya sawahnya luas. Oke, terakhir Pak De untuk pesan teman-teman di luar sana. Untuk sukses, orang banyak bisa melakukan, harus disupport. Oke, jadi upaya kita bisa sukses dalam satu bidang, kita menginginkan bidang itu sukses, itu kita harus mensupport orang-orang yang rutin atau tekun di bidang itu gitu Pak. Iya. Oke, demikian teman-teman obrolan kita pada kesempatan kali ini. Kalau dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, bisa tulis saja di kolom komentar kali ini. Bisa jadi kolom komentar di bawah ini. Dari saya kurang lebih maaf. See you.